Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Kak Ayu akan menjelaskan tentang beberapa penyelesaian soal-soal fisika yang menerapkan hukum Newton. Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama adalah dalam keadaan setimbang. Ketika benda dalam keadaan setimbang, maka dia akan menerapkan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ada benda yang digantungkan dengan tali yang membentuk sudut, seperti pada gambar. Sistem berikut berada dalam kesetimbangan. Jika massa benda 10 kg, tentukan T2 dan T3. Kita lihat, setiap benda yang memiliki massa pasti punya gaya berat yang dinyatakan dengan weight, W ya. Dan dia punya tegangan tali yang menahan berat benda tersebut, sehingga kita beri nama T1. Pada kasus ini berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0 karena gerakannya adalah vertikal, ya, ini T1 ke atas, W ke bawah dalam keadaan setimbang, artinya tidak bergerak, maka yang ke atas kita buat positif, yang ke bawah kita buat negatif. Maka T1 bernilai positif dan W bernilai negatif. Minus W sama dengan 0. Nah, yang W-nya ini pindah ruas dari negatif pindah menjadi positif. T1 sama dengan W, itu rumusnya adalah M kali G. Sehingga T1 sama dengan 10 kg dikali 10 meter per second kuadrat, karena kalau G tidak diketahui, kita bisa memasukkan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Maka T1 hasilnya adalah 100 Newton. Setelah dapat T1, maka kita buat talinya T1, T2, dan T3 yang kita proyeksikan pada sumbu X dan Y. Yang kita proyeksikan cukup pada tegangan tali yang membentuk sudut. Yang membentuk sudut hanya T3 ya. Jadi T3 ini 60 derajat yang diketahuinya. Maka yang di sininya juga 60 derajat karena merupakan sudut dalam berseberangan. T3 harus kita proyeksikan ke sumbu X dan Y karena ia membentuk sudut. Maka di sebelah sini menjadi T3 cos 60 derajat. Kenapa? Karena yang kita cari adalah bagian di samping sudut di sini ya. Nah, kalau samping ingatkan ya. Kalau sin itu demi, kalau cos itu sami, kalau tan itu desa. Nah, karena cos itu samping miring, maka bagian samping bisa dicari dengan cos. Sehingga T3 diproyeksikan terhadap sumbu X menjadi T3 cos 60. Sedangkan untuk di bagian yang Y, garis ini kan sama dengan sebelah sini ya. Ini ada di depan sudut. Nah, kalau sin itu demi, maka untuk mencari bidang yang di depan sudut kita pakai sin. T3 sin 60. Oke. Setelah itu kita buatlah sigma Fy sama dengan 0 karena keadaannya setimbang. Maka berlaku hukum Newton yang pertama, sigma Fy sama dengan 0. Ini T3 sin 60 yang di sumbu Y. Kemudian yang ke bawah ada T1, berarti minus T1 sama dengan 0. Yang pertama kita lihat sumbu Y dulu ya. Sehingga kita dapatlah T3 sin 60 sama dengan T1. Sehingga T3 sama dengan 200 tadi per akar 3. Dari mana? Dari T1 yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu 100. Kemudian dibagi setengah akar 3. Maka dapatlah T3-nya adalah 200 per akar 3 Newton. Setelah itu, kita akan masuk ke X. Ini sumbu X-nya ya. Kita fokus hanya di sumbu X. Sigma Fx sama dengan 0. Maka T3 cos 60 yang ke kanan positif. Yang ke kiri T2 berarti negatif. Sama dengan 0.
T3 cos 60 derajat sama dengan T2, maka T2 cos 60 itu setengah. T2 sama dengan, ini tadi kita masukkan T3-nya. T3-nya 200 akar 3 dikali setengah. Hasilnya adalah 100 akar 3 Newton. Gimana sih ini masih sulit? Nah, ada cara yang lebih cepatnya. Tapi hanya berlaku untuk kasus seperti ini ya. Jadi ada tali membentuk sudut. Kita bisa menerapkan hukum sin untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ini sudutnya. Kalau di sebelah sini alfa, yang ini kita kasih nama beta, yang sebelah sini kita kasih nama gamma ya. Maka akan berlaku F1 per sin alfa. Ini F1, sudut di depannya adalah alfa, maka F1 per sin alfa sama dengan F2, ini F2, sudut di belakangnya adalah beta, maka per sin beta sama dengan F3, sudut yang di sini adalah sin gamma. Kita mau cari T2 dan T3 yang di sini tadi ya. Kita akan ganti ini T1, yang di sini ini T2, yang di sini T3. Ini tadi ya, nih, ini T2, ini T3. Kemudian ini sudutnya, kalau di sini 60, maka segini tadi adalah 120. Dari mana? Dari 90 ditambah 30, jadi 120. Sedangkan yang di sini 150, karena sini tadi 60, sini 90, kita jumlahin. Jadi 150, sedangkan sisanya siku-siku yaitu 90 derajat. Kenapa? Karena semua sudut satu lingkaran adalah 360 derajat. Kita masukkan T1, sin alfanya 120, T2, sin betanya 150, T3, sin gamanya 90 derajat. Ya, kita satu-satu. T1 per sin 120 sama dengan T2 per sin 150. T1 kita sudah dapatkan tadi 100 ya, 10 kali 10 per setengah akar 3 sama dengan T2 per setengah. Sin 120 itu setengah akar 3, sin 150 itu setengah. Setengah sama setengah kita coret, maka dapatlah 100 dikali setengah, ini ya, sama dengan T2 kali setengah akar 3, setengahnya kita hilangkan nanti. Dapatlah 100 per akar 3, akar 3-nya pindah ruas, sama dengan T2. Kita rasionalkan menjadi 100 per 3, akar 3. Itu adalah T2-nya. Untuk T3-nya nanti kita bisa cari dengan cara yang sama. Ya. Nah, soal yang kedua, jika ada persoalan balok yang diletakkan di bidang datar kasar. Kalau bidang datarnya tidak kasar atau ada kata-kata licin, maka tidak akan ada gaya gesek. Tapi kalau ada kata-kata lantai kasar, permukaan kasar, maka akan berlaku gaya gesek di situ ya. Yang perlu diingat adalah nanti adalah gaya gesek itu selalu berawanan dengan arah benda. Kita lihat contoh soalnya. Gambar ini, jika sudut yang terbentuk antara gaya F25 Newton dengan garis mendatar, berarti yang ini sudutnya adalah 37 derajat, koefisien gesek kinetis permukaan lantai 0,1, dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Tentukan nilai yang pertama gaya normal, yang kedua gaya gesek, dan yang ketiga, percepatan gerak benda. Sudah diketahui kalau sin 37 adalah 0,6, sedangkan cos 37 adalah 0,8. Oke. Kita akan menjawab. Yang pertama, kita harus bisa dulu menggambar gaya-gaya yang ada pada persoalan tersebut. Ini gambarnya. Yang pertama kita harus buat adalah selalu W atau wake, gaya berat, selalu menuju ke bawah pusat bumi ya. Kalau bidang sentuhnya miring berarti nanti dia ikut juga miring. Yang penting dia selalu tegak lurus bidang sentuh. Oke. Berikutnya kita harus memproyeksikan gaya F-nya karena gaya F-nya membentuk sudut. Seperti yang soal sebelumnya,
Maka yang sebelah sini samping sudut menjadi F cos theta dan yang depan sudutnya ini menjadi F sin theta. Yang selanjutnya adalah selalu ada gaya gesek yang melawan arah gaya dari arah benda. Nah, ini karena lantainya kasar tadi ya, saya bilang ada lantai kasar maka selalu ada gaya gesek, tapi kalau soalnya nanti lantai licin tidak ada gaya gesek, dia cukup sampai sini saja. Tapi kalau lantai kasar dia ada gaya gesek yang melawan arah benda. Kalau ini ke kanan, asumsinya bendanya bergerak ke kanan, maka nanti gaya geseknya melawan berarti dia ke arah kiri. Kita jawab dulu yang gaya normal. Untuk menjawab gaya normal kita coba pakai sigma Fy sama dengan 0. Kenapa kok di Y? Karena kita mau cari N. N posisinya vertikal. Maka kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Kenapa kok dia 0? Bukan M kali A. Karena benda ini arah vertikalnya tidak ada gerakan ya. Ini arah bendanya kan horizontal. Ke kanan atau ke kiri. Bukan ke atas atau ke bawah. Maka sigma Fy-nya sama dengan 0. Tidak ada pergerakan ke arah vertikal. Sehingga yang ke atas kita definisikan positif, yang ke bawah kita definisikan negatif, yang ke atas ada N, kemudian ada F sin theta, ini lihat arah panahnya ya. Kemudian yang ke bawah ada W, berarti min W sama dengan 0, sehingga N itu kita pindah ruas, W-nya jadi positif, F sin theta-nya jadi negatif. Kita masukkan angkanya, W itu M kali G, berarti masanya bendanya 5, gravitasinya 10, kemudian F-nya itu 25, sin-nya tadi, sin dari 37 adalah 0,6. Hasilnya adalah 50 dikurang 15, yaitu 35 Newton. Kemudian gaya gesek, jika dalam soal hanya diketahui koefisien gesek kinetis, maka bisa dipastikan benda bergerak. Karena ketentuannya kalau dia pakai gaya gesek kinetis, artinya bendanya bergerak. Tapi kalau ada dua nanti diketahui statis atau kinetis, kamu harus hitung apakah benda ini bergerak atau belum bergerak gitu ya. F geseknya F kinetis, rumusnya gaya geseknya adalah mu kali N. Karena kinetis berarti mu K kali N. Mu itu adalah koefisien gesek 0,1. N-nya adalah gaya normal yang didapat dari A. Hasilnya 0,1 dikali 35 yaitu 3,5 Newton. Ini gaya geseknya. Yang terakhir mau cari percepatan. Nah, karena bendanya bergerak di arah horizontal, maka sigma Fx sama dengan M kali A. Dia berlaku hukum Newton kedua ketika benda bergerak. Kita masukkan yang ke kanan itu ada F cos theta, yang ke kiri itu ada F gesek. M kali A, F-nya tadi 25, cos 370,8 dikurang F gesek yang sudah kita cari, 3,5 sama dengan 5A. Nah, nanti kita dapat A-nya. Jadi 5A, ini semua pindah ya nanti. 3,5-nya yang dari negatif jadi positif. 25 kali 0,8-nya pindah ruas nanti jadi negatif. Sehingga dapatlah hasilnya 5A 16,5 dan A adalah 3,3 meter per second kuadrat. Berikutnya adalah kalau soal pada bidang miring. Nah, ini contoh soalnya pada bidang miring. Perhatikan gambar berikut. Batu berbentuk kotak 100 kg jatuh dari atas bukit. Anggap lereng bukit rata dan memiliki koefisien gesek 0,125. Jadi kita anggap ini rata. Kemudian koefisien geseknya 0,125. Percepatan gravitasi buminya 10. Dan sin 530,8, cos 530,6, tentukan nilai dari yang pertama seperti tadi ya, ada gaya normal. Kemudian yang ditanya berikutnya adalah gaya gesek. Dan yang terakhir adalah percepatan gerakan balok. Nah, jadi batunya jatuh gitu ya, sudutnya 53 derajat. Kita jawab. Sama, gambar dulu. Semua benda yang memiliki massa pasti ada gaya berat. Weight
yang arahnya selalu ke bawah. Nah, ini ya wake. Kemudian apalagi setelah wake? Gaya normal, betul. Nah, karena dia miring nih, ini miring, maka kita harus proyeksikan dulu ya. Jadi ke arah sumbu X dan Y sesuai dengan bidangnya ke arah sini, karena ini sudutnya di sini, maka dia sama dengan di sini 53 juga. Nah, di sini jadi W cos 53, ke sini jadi W sin 53. Nah ya, itu sudutnya. Kemudian dari garis normal nih, seperti saya bilang tadi, kalau dia miring, dia ngikut tegak lurusnya si miring. Ini kan ke sini nih miringnya, berarti tegak lurusnya ke arah sini. Nah, ini adalah gaya normalnya, N. Kemudian ada gaya gesek yang melawan arah benda. Pasti jatuhnya kan ke bawah, yang gelinding ke bawah, dia seperti itu batunya, luncur ke bawah. Maka gaya geseknya ke atas karena dia melawan arah benda. Kita cari dulu yang gaya normal. Sigma Fy sama dengan 0, sama kayak tadi ya, kita lihat ada N, kemudian ada yang ke arah sebaliknya adalah W cos theta. Kita masukkan N min Mg cos 53 sama dengan 0. N min masanya 100, G 10, cos 53 0,6. Maka N adalah, ini kita cari 100 kali 10 kali 0,6, hasilnya 600 Newton. Kemudian kalau ditanya gaya gesek antara lereng dan batu, berarti seperti tadi. Kita pakai gaya gesek mu kali N. Mu 0,125, N-nya 600, dapat dari yang A. Jadi hasilnya 75 Newton. Dan kemudian kalau cari percepatan, berarti pakai yang sigma Fx sama dengan M kali A, karena dia meluncur ke bawah. Ada yang searah gerakannya, W sin theta. Ada juga yang berlawanannya, yaitu F gesek. W-nya tadi M kali G sin 53 dikurang F gesek, itu sama dengan M kali A. Kita masukkan M kali G-nya tadi 100 dikali 10 sin 53 0,8. Gaya geseknya 75, dapat dari yang B sama dengan 100A. Maka hasilnya A sama dengan, ini kan 800 ya, dikurang 75725 dibagi 100. Dapatlah A-nya 7,25 meter per second kuadrat. Kita coba latihan. Langsung kita lihat ya hasilnya. Kamu cocokkan dengan hasil yang kamu tadi sudah dicari. Oke, terima kasih untuk penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video penjelasan berikutnya.